Limpahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita semua dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi, agar kita terus menjalankan ujian kehidupan dunia ini di atas jalan yang lurus yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilahi rabbi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita istiqamah di atas jalan mengikuti tuntunan Nabi tercinta dan panutan kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam semoga sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, seluruh sahabat beliau, dan siapapun yang istiqamah di atas tuntunan dan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, seperti biasa, kita berjumpa kembali di petang yang berbahagia seperti ini. Sambil menunggu datangnya waktu salat Isya, setelah menjalankan salat Maghrib, dilanjutkan dengan zikir, kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu. Meskipun secara virtual dari kediaman masing-masing, akan tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, memperdalam pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua tuntunan beliau. Terutama ketika kita mengkaji kitab seperti ini, kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam kitab ini dimuat sekian banyak hadis untuk menggambarkan kepada kita bagaimanakah potret, figur, dan keteladanan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan petang hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kaji bab yang ke-50, yaitu tentang pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekam. 20 atau 30 tahun yang lalu barangkali di negeri kita ini belum terlalu familiar barangkali, Allahu a'lam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang mempelajari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bekam ini sekaligus menjadi pengobatan alternatif yang dirasa aman dan memberikan efek positif. Banyak sekali berbagai jenis penyakit yang terbukti dapat diobati, ditangani, bahkan dengan izin Allah dapat sembuh dengan penanganan yang klasik, bahkan tergolong tradisional, disebut bekam. Ternyata bekam ini telah dilakukan oleh Sayyidul Anbiya wa Khatamin Nabiyyin, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau
lakukan adalah keteladanan buat kita. Sehingga artinya bekam atau yang dalam bahasa Arab disebut hijamah menjadi salah satu bukan hanya sekedar pengobatan klasik tradisional, tetapi juga pengobatan yang disyariatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, bahkan menyebutkan bahwa bekam adalah satu di antara dua jenis pengobatan yang menjadi sarana kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti bahwa berbekam adalah pengobatan yang dirasakan banyak sekali manfaatnya. Nabi SAW tidak melakukan 1-2 kali, tetapi beberapa kali. Dan ini dipahami dari berbagai hadis yang dikumpulkan tentang pembahasan bekam ini. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan upah kepada seseorang yang membantu beliau pengobatan bekam, melakukan bekam untuk Nabi SAW, maka Nabi memberikan upahnya kepada beliau. Tentu saja jika bekam ini dilakukan sebagaimana mestinya, ya, ada beberapa ketentuan teknis dan lain sebagainya, ya, seperti sterilisasi alat, kemudian kondisi-kondisi tertentu yang bersifat umum. Adapun kondisi-kondisi kasuistik yang sudah dalam kondisi tidak memungkinkan diperlakukan bekam hijamah baginya, tentu sebaiknya ini dikonsultasikan kepada ahli kesehatan, ya, karena kondisi tersebut boleh jadi membutuhkan penanganan khusus selain bekam. Gambaran singkatnya bagi para pemirsa yang barangkali belum mengetahui tentang bekam atau hijamah yang kami maksud, sebagaimana dijelaskan di sini, bekam itu adalah dibukanya beberapa jalur tipis, ya, titik-titik agar keluar darah yang kotor, ya, yang kemudian disedot dengan alat tertentu, ya, kemudian dibuang, ya, dibuang, dan dengan itu pula lah akan dihadirkan atau akan hadir, ya, berbagai bentuk dampak positif terhadap kesehatan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, artinya pengobatan ini hadir di dalam tuntunan hadis, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 5680. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathatin." Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui 3 media pengobatan. Syarbati asalin, minum madu. Wa syartati mihjamin, dan dibukanya jalur sayatan kecil-kecil atau titik-titik darah, disebut hijamah atau bekam. Wa kayyatinarin, dan besi panas yang dibakar. Wa anha ummati 'anil kay, dan aku melarang umatku untuk melakukan kay atau pengobatan dengan besi panas tadi. Jadi Nabi SAW menyebutkan ada 3 pengobatan yang akan mengantarkan kepada kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada 3 media ini. Minum madu. Sekali lagi, semuanya dalam konteks yang bersifat umum. Adapun sekiranya seseorang dalam kondisi sakit tertentu, ya, yang tidak umum, kondisinya itu tidak umum, dia sedang dalam kondisi yang labil, maka tentu saja ilmu kesehatan terkini bisa menjadi alternatif konsultasi mengenai dirinya. Ya, karena Islam tidak menutup mata akan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa ilmu itu ada 2 macam. Ilmu tentang agama dan ilmu tentang dunia. Adapun ilmu tentang agama kita tahu semua, ilmu hukum Islam, ya, fikih hukum-hukum Islam. Itulah ilmu agama dan ini bermanfaat buat agama seorang hamba. Sementara ilmu
dunia adalah ilmu kedokteran. Di dalam kesempatan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, jangan engkau datang ke satu tempat, jangan engkau tinggal di sebuah wilayah yang di situ tidak ada seorang alim ahli ilmu agama yang dapat memberikan arahan fatwa tentang agama kepadamu, dan juga tidak didapatkan padanya seorang dokter yang dapat mengarahkan kesehatan ragamu. Karena seseorang itu terdiri dari jiwa dan raga, dari jasmani dan rohani, dan keseimbangan jiwa dan raga jasmani rohani ini bisa didapatkan dengan ilmu agama dan juga ilmu kesehatan. Maka Rasulullah SAW yang tidak bicara dengan hawa nafsu, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan bahwa kesembuhan itu dapat dihantarkan dengan izin Allah melalui 3 media pengobatan. Minum madu, berhijamah atau berbekam, dan pengobatan dengan besi panas, dan aku, kata Nabi, melarang umatku untuk berbekam. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, bagi yang hendak lebih lanjut mengetahui tentang pembahasan hal ini, bisa melihat misalnya dalam kitab Zadul Ma'ad, karya ilmiah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyusun satu pasal terpisah tersendiri tentang petunjuk Nabi SAW berobat dengan minum madu, dengan bekam, dan besi panas. Ya, sama dengan hadis ini, namun beliau uraikan lebih panjang dan lebar. Ya, lebih panjang dan lebar. Tentang madu, insya Allah kita cukup familiar mendengarnya. Tentang hijamah yang insya Allah akan kita bahas. Sedikit sebelum kita masuk kepada al-hijamah, coba kita lihat dulu tentang kayyatunar, ya, pengobatan dengan besi panas. Bahwa besi panas atau pengobatan dengan besi panas, ya, pengobatan dengan besi panas ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hanya saja sebisa mungkin untuk menjadi alternatif paling terakhir. Mengapa demikian? Karena dari 3 media pengobatan ini, hanya tentang pengobatan besi panas inilah kemudian Nabi memberikan catatan di bagian akhirnya, wa anha ummati anil kai. Aku mencegah umatku dari berobat dengan besi panas. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dan Muslim juga, beliau menambahkan, wama uhibbu an aktawi. Aku tidak suka untuk berobat dengan besi panas. Dalam riwayat yang berbeda, wa ana anha ummati anil kai. Aku mencegah umatku dari berobat dengan besi panas. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, isyaratun ila an yuakhara al-ilaju bihi hatta tadfa'ad daruratu ilaih. Ini semua mengisyaratkan bahwa pengobatan dengan besi panas itu ditunda sampai kondisi sangat darurat mendesak, barulah kemudian jika tidak ada alternatif yang lain, itulah alternatif yang ada, maka itu dilakukan. Wala yu'ajjalu tadawi bihi lima fihi min isti'jalil alam syadidi fi daf'i alamin qad yakunu ad'afa min alamil kai. Yang demikian ini agar tidak tergesa-gesa mempergunakan pengobatan besi panas, karena pengobatan dengan besi panas menghadirkan sakit yang sangat serius. Ya, artinya kalau berobat dengan besi panas itu adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menyakitkan. Dan boleh jadi berlipat-lipat dari sakit itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika pengobatan demikian ini, ya, begitu beratnya, begitu sakitnya, maka Nabi Muhammad SAW menyatakan beliau melarang umatnya untuk berobat dengan besi panas. Dan
Karena Nabi SAW menyatakan pengobatan itu salah satunya dengan besi panas. Namun beliau juga mencegah umatnya dari berobat dengan besi panas. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terpahamilah dari itu bahwa berobat dengan besi panas boleh, akan tetapi dilakukan sebagai alternatif paling terakhir. Jika tidak ada lagi cara kecuali dengan itu, maka yang demikian ini bisa dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita fokus kepada bagaimanakah dahulu Rasulullah SAW melakukan pengobatan dengan besi panas. Para pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Islam tidak melarang kita untuk berobat. Proses berobat itu sesuatu yang dianjurkan. Dan ini tidak meniadakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertawakal kepada Allah memiliki dua elemen sekaligus, yaitu badlul asbab, melakukan sebab ikhtiar untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diikhtiarkan sebagai sebab, yang dijalankan sebagai bentuk upaya meraih sesuatu yang dikehendaki, adapun hasilnya maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan berobat. Berobat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Bukan berarti kalau berobat itu artinya tidak bertawakal. Sebaliknya, justru berobat adalah bagian dari wujud ikhtiar yang merupakan satu dari dua komponen utama tentang tawakal. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, tadawaw ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, fa innallaha subhanahu lam yadha' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa al-haram. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamaan dengan penyakit tersebut obatnya, kecuali al-haram. Kecuali al-haram. Apa itu al-haram? Tua. Ya. Kenapa tua itu dikecualikan? Allah taala a'lam. Boleh jadi karena ketuaan itu atau tua adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa seorang hamba sudah semakin lemah, berkondisi tidak sebagaimana dia masih muda, sehingga sangat mungkin terjangkit dengan berbagai bentuk penyakit. Ya, maka tua adalah sesuatu yang dikecualikan dari pengobatan. Karenanya kalau seandainya ada misalnya isu begitu ya, ada terapi tertentu, obat tertentu ya, yang menyelamatkan seseorang dari kematian padahal dia sudah lanjut usia, maka itu bertentangan dengan makna hadis ini. Kalau sudah tua, anggaplah tua itu sebagai penyakit. Kenapa kok tua disamakan dengan penyakit seperti tadi kami sampaikan? Para ulama menjelaskan bahwa karena tua diserupakan dengan sakit, karena tua itu biasanya kondisi yang menjadikan seseorang sudah tidak lagi memiliki daya ketahanan tubuh dan kesehatan yang prima. Sudah semakin melemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah masa kuatnya seseorang, dia kembali kepada masa lemah dan sudah tua. Maka Nabi SAW menyatakan, berobatlah kalian wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamaan dengan itu obatnya, kecuali tua. Maka demikianlah Rasulullah SAW melakukannya. Nabi juga berobat. Salah satu pengobatan yang Nabi lakukan adalah bekam, sebagaimana keteladanan beliau di dalam hadis-hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah pada urutan hadis ke-360 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa hukumnya
upah seorang yang membekam atau ahli bekam. Apa hukum upah ahli bekam? Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Rasul dulu berbekam. Yang membekam beliau seseorang biasa dipanggil Abu Taibah. Fa'amara lahu bisa'ain min ta'am. Maka Nabi SAW meminta kepada keluarganya untuk memberikan kepada Abu Taibah 2 sa' dari makanan atau bahan pokok makanan. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajih. Beliau juga meminta kepada keluarganya untuk menyampaikan kepada majikan Abu Taibah. Karena Abu Taibah ini seorang budak ya yang memiliki tuan, dan beliau sudah bersepakat dengan tuannya dengan keterampilan bekamnya yang beliau itu menerima upah dari jasa bekamnya tersebut, maka sebagian dari jasa itu diberikan kepada tuannya sebagai kesepakatan di antara mereka agar terkurangi beban memberikan sesuatu kepada tuannya. Jadi tuannya memberikan izin, tapi tuannya mendapatkan kompensasi berupa bagian dari bekam tersebut. Maka Nabi SAW ya mengajukan syafaat melalui istri beliau untuk disampaikan kepada tuan Abu Taibah ini agar Abu Taibah dikurangi atau dibebaskan dari kewajiban kharaj yang telah disepakati bersama beliau. Waqala, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdala ma tadawaitum bihil hijamatu au inna min amthali dawaikumul hijamatu. Nabi bersabda, sungguh sebaik-baik yang menjadi obat bagi kalian, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Atau beliau juga berkata, sesungguhnya di antara pengobatan terbaik bagi kalian adalah berbekam. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka lebih lanjut pembahasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, kebetulan bersama kami kitab Zadul Ma'ad adalah cetakan Ar-Risalah, ya, cetakan Ar-Risalah. Nanti bisa dilihat pada jilid keempat halaman 46 dan seterusnya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala lebih detail menjelaskan tentang manfaat-manfaat bekam, posisi-posisi bekam, kemudian waktu-waktu berbekam, perbedaan klasifikasi antara bekam kering, bekam basah, mana yang lebih bagus buat para penduduk negeri yang relatif panas atau kering dengan penduduk yang berada di wilayah lembab dan seterusnya. Kemudian di waktu apa sajakah di antara siklus bulan Hijriyah, di hari apa sajakah, di tanggal berapa sajakah. Kemudian manfaat bekam di posisi A adalah untuk pengobatan A, B, C, D jenis keluhan penyakit itu. Adapun di lokasi B adalah untuk yang lain, kemudian di titik yang lain lagi untuk pengobatan keluhan sakit di tempat ini dan itu. Subhanallah. Karenanya para ulama menjelaskan, Ibnul Qayyim ini kalau bicara tentang kesehatan, pengobatan, seakan-akan beliau itu dokter, walaupun beliau sebetulnya bukan dokter. Tapi subhanallah, beliau berguru, beliau mengetahui, beliau berilmu dari para ahlinya, dan beliau mengucapkan atau menyampaikan hal tersebut dalam berbagai karya ilmiah beliau, dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, dalam kitab Zadul Ma'ad, dan dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Kemudian mungkin muncul masalah atau muncul pertanyaan ketika seseorang di antara kita pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga sahih. Tadi hadis tadi selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ternyata ada hadis lain sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW menyatakan kasbul hajjami khabith. Kasbul hajjami khabith.
pendapatan atau upah bagi ahli bekam atau juru bekam itu buruk. Loh bagaimana kok Nabi SAW mengatakan upah bagi ahli bekam itu buruk, sementara Nabi pernah berbekam kepada Abu Thaibah atau dibantu jasa bekam oleh Abu Thaibah, dan bahkan Nabi SAW memberikan upahnya kepada Abu Thaibah. Bagaimana menyatukan hadis ini? Bagaimana mengkompromikan dua hadis yang seakan kontradiktif ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rafi' ibnu Khadij bahwa upah ahli bekam itu buruk, ini tidak menunjukkan keharaman. Keterangan buruk ini tidak mesti menyebutkan atau tidak mesti bermakna keharaman. Karena kalau seandainya haram, tidak mungkin Nabi SAW memberikannya kepada Abu Thaibah. Ini satu. Yang kedua, nanti insya Allah akan kita ketahui perkataan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga. Kata Abdullah ibnu Abbas, kalau lau kana haraman lam yu'tih. Seandainya itu haram, maka tidak mungkin Nabi SAW memberikannya kepada Abu Thaibah. Kemudian yang lain adalah buruknya keterangan tentang upah ahli bekam tidak menunjukkan keharaman, sama seperti bawang merah, bawang putih yang tidak disukai alias buruk aromanya atau baunya, tapi bukan berarti kemudian haram untuk dimakan. Dari mana kita tahu bahwa bawang itu baunya buruk atau tidak diperkenankan? Di antaranya hadis keterangan yang lain yang Nabi SAW menyatakan, barang siapa makan dari pohon ini atau dari jenis tumbuhan ini, maksudnya adalah bawang putih, maka jangan masuk kepada masjid kami. La yaqrabanna masjidana hadza. Jangan masuk masjid. Kenapa? Karena ada bau yang buruk. Tapi apakah haram untuk makan bawang? Jawabannya tidak. Maka buruknya aroma pada bawang itu tidak menunjukkan keharaman bawang, sebagaimana buruknya upah ahli bekam tidak menunjukkan keharaman hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memberikan upah kepada ahli bekam. Ya. Hadis ini secara periwayatan kalau berdiri sendiri ada sisi lemah, yaitu Abu Jamilah yang nilainya hanya makbul dalam periwayatan hadis. Akan tetapi hadis ini menjadi lebih kuat dengan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan selainnya, dan juga hadis berikutnya yaitu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam fil akhda'aini wa bainal katifain wa a'tal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Tadi Anas bin Malik memberikan keterangan Nabi berbekam dan memberikan upah. Ali juga memberikan keterangan bahwa Nabi berbekam dan memberikan upah. Anas radhiyallahu anhu, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata hadis yang ketiga ini adalah dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Di mana posisi bekamnya? Fil akhda'aini. Al-akhda'ain, wallahu ta'ala a'lam, adalah posisi di antara pundak, ya, pundak kanan dan kiri, tapi bagian atas atau tepatnya di leher. Ada lagi yang menyatakan di bagian atas. Allahu ta'ala a'lam, di bagian sekitar leher atau di bagian tengkup, ya, tengkup kepala, di bagian leher belakang agak atas, dan sebagian menyatakan agak ke bawah. Allahu ta'ala a'lam. Nanti barangkali bisa ditanyakan kepada ahli bekam secara spesifik, terutama mereka yang mempelajari lebih lanjut tentang praktek bekam sebagaimana dijelaskan begitu panjang dan lebar oleh
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi SAW melakukan bekam di bagian atas, kanan dan kiri, leher atas beliau, wa bainal katifain, dan di antara dua bahu. Jadi di bagian atas leher ya, ke arah atas. Karenanya kita lihat sebagian orang ketika berbekam di atas ini, di atas maka dibutuhkan cukuran di bagian rambut ya, rambut bagian belakang bawah dicukur ya. Jadi bekamnya itu di atas ini. Kemudian juga satu di bainal katifain, di antara dua bahu, di tengahnya. Yang dalam riwayat yang lain disebutkan al-kahil. Ya, maka Nabi SAW berbekam di ketiga posisi tersebut. Di kanan kiri bagian atas telungkup atau kepala bagian bawah. Kemudian juga di antara dua bahu. Di antara dua bahu. Kemudian kata Abdullah ibn Abbas, dan Nabi SAW memberikan upah kepada juru bekamnya. Seandainya haram, kata Ibnu Abbas, tidak mungkin Nabi SAW memberikan upah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keterangan yang lain atau hadis yang lain adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi SAW mengundang seorang ahli bekam, kemudian berbekam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada ahli bekam itu, kam kharajuk, berapa upahmu? Faqala thalathatu asu', kata beliau 3 sa'. Fawadha'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya upahnya, dan Nabi SAW membebaskan 1 sa' dari upahnya, dari upah kharaj ya, kesepakatan dengan tuannya. Apakah beliau yang dimaksud adalah Abu Taibah atau yang lain? Allahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini adalah keterangan lain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada Anas ibn Malik, ada Ali ibn Abi Talib, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, menyebutkan bahwa dahulu Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada ahli bekamnya. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang lain juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil, wa kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa ishrin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di al-akhda'ain, sebagaimana tadi kami jelaskan ya, di bagian kepala bagian belakang bawah, di 2 kanan dan kiri. Wa fil kahil, dan 1 titik di antara 2 pundak. Tepatnya di mana? Perlu ditanyakan kepada ahli bekam. Namun para ulama menjelaskan bahwa bagian al-kahil, ya, al-kahil itu adalah titik yang sangat aman dari berbagai ruas, dari berbagai syaraf vital dan lain-lain, sehingga memungkinkan untuk dilakukan bekam di situ dengan hasil yang optimal biiznillahi ta'ala. Kemudian kata Anas bin Malik, dahulu Nabi SAW berbekam di tanggal 17, di tanggal 19, dan di tanggal 21 dalam siklus setiap 1 bulan Hijriyah. 17, 19, 21. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyatakan bahwa memang ada peredaran darah yang umumnya terjadi pada tubuh seseorang pada siklus bulan Hijriyah. Dan subhanallah, kata beliau, memang yang paling tepat untuk dilakukan hijamah adalah di tanggal-tanggal tersebut, yaitu di 1/4 yang terakhir. Di 1/4 yang terakhir.
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Anna al-hijamata fi nisfi tsani wa ma yalihi min ar-rubu'i tsalits min arba'ihi anfa' min awwalihi wa akhirih. Kata beliau, berbekam di separuh yang kedua dan seterusnya, yaitu seperempat yang ketiga, bukan yang terakhir ya. Jadi anggap kalau satu bulan itu dibagi menjadi 4, seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, seperempat keempat. Anggaplah kalau seandainya seperempat itu artinya 7 hari. 7 kali 4. Ya, 28. Anggap seperti itu. Kurang lebihnya. Maka kata beliau, wa ma yalihi minar rubu'i tsalits. Ya, selain setengah yang kedua adalah seperempat yang ketiga. Kalau kita jadikan satu bulan itu, siklus perjalanan satu bulan itu jadi 4. Itu lebih baik dilakukan hijamah, bekam, daripada di awal bulan atau di akhir bulan sekali. Maka ini sesuai dengan keterangan yang disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di tanggal 17, 19 dan 21. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Hadis tentang keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di tanggal 17, 19 dan 21 juga selain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam, wa huwa muhrimun, dalam keadaan berihram. Ini sekaligus menjadi koreksi terhadap penggunaan bahasa sebahagian kita. Kita mengatakan fulan adalah muhrim bagi fulan. Yang benar adalah mahram. Yang benar bahwa muhrim itu adalah kondisi seseorang yang sedang berihram. Adapun mahram yang artinya seseorang itu antara laki-laki dengan perempuan memiliki hubungan tertentu sehingga tidak boleh ada pernikahan di antara mereka, dan oleh karena itu bisa bersendiri atau bisa berdua dan lain sebagainya, ini disebut mahram, yang diharamkan untuk dinikahi. Adapun kondisi seseorang berpakaian ihram adalah muhrim sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah atau bekam dalam keadaan beliau berihram. Bimalal, di satu tempat disebut Malal. Malal itu adalah sebuah daerah antara Mekah dan Madinah, namun ke arah Madinah lebih dekat. Ke arah Madinah lebih dekat. Ala dhahril qadam. Bagian yang dibekam pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di bagian punggung kaki. Kita tahu kaki kita itu terdiri dari punggung kaki dan telapak kaki. Bukan di telapak kaki tapi di punggung kaki. Dan dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa itu karena satu keluhan sakit, ya, walaupun keluhan sakit yang bukan sampai kepada keretakan tulang. Tapi ada keluhan di situ, Allahu a'lam, karena apakah karena perjalanan yang cukup jauh dan lain sebagainya, ada keluhan sakit di bagian tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihramnya beliau berbekam, ya. Beliau berbekam dan bekam itu dilakukan di sebuah tempat bernama Malal. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menambahkan keterangan ini sebagaimana dalam musnadnya, min waja'in kana bihi. Bekam yang beliau lakukan di punggung kaki beliau itu disebabkan sebuah sakit yang dikeluhkan di tempat tersebut atau di bagian tersebut.
wal hijamatu min anfa'i ma yakunu litaskinil alam. Dan berbekam itu adalah salah satu di antara yang paling bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit. Untuk mengurangi rasa sakit adalah dengan bekam. Kata Syekh Abdul Razak dan para ulama ahli fiqih yang lain, mereka menjelaskan hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa berbekam itu tidak berpengaruh kepada seorang muhrim, tidak berpengaruh kepada keabsahan ihramnya. Idza kanat mujarrada sahbin liddam, seandainya bekam yang dimaksud hanyalah mengambil sedikit darah. Amma idza kana la budda fihi min izalati sya'ri falahu izalatuhu wa yalzamuhu fidyatul adza. Adapun kalau bekamnya itu adalah di bagian yang mengharuskan dia mencukur rambutnya dalam keadaan ihram, maka dia boleh mencukur rambutnya. Jadi kalau ada keluhan sakit pada saat ihram ditangani dengan bekam, tapi mengharuskannya dicukur rambutnya, maka dia boleh cukur rambut. Hanya saja dia berkewajiban untuk membayar fidyah terhadap kondisi cukur rambutnya itu, karena seorang muhrim tidak boleh mencukur atau mencabut rambutnya. Adapun ketika di punggung kaki dan tidak ada yang harus dicukur, kemudian cukup karena untuk mengeluarkan darah dan mengurangi rasa sakit, maka insya Allah ini tidak berpengaruh kepada keabsahan ihram. Demikian sekian banyak hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam bab tentang pengobatan Nabi SAW dengan bekam. Dan dengan ini pula kita ketahui bahwa di antara sekian banyak potret kehidupan Rasul SAW, beliau memperhatikan kesehatan, beliau melakukan berbagai bentuk sebab untuk keselamatan dan kesehatan diri, dan ini menjadi keteladanan bagi kita. Konteksnya dalam kondisi seperti sekarang adalah segala sesuatu yang diarahkan oleh para ahli tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan itu dirumuskan di dalam rangka menghadirkan kesehatan, maka tentu saja kita membuka diri, berlapang dada untuk melakukan pengobatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyembuhkan yang sakit di antara kerabat, keluarga yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesabaran bagi kita semua dalam menghadapi ujian wabah pandemik ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita istiqamah, senantiasa berada di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketundukan kepada tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah tidak mempertemukan kita dalam fisik, ya, dunia nyata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mempertemukan kita di ketinggian surga Al-Firdaus yang al-a'la, berkumpul, bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta. Allahumma amin. Demikian saja yang dapat kami hantarkan di kesempatan petang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang membekali kita untuk semakin lebih mengenal tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berbagai keteladanan yang beliau contohkan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan kami sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insyaAllah di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.